Indonesia dimanapun berada, selamat siang trader Indonesia. Selamat siang trader Amarket. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini ya trader ya. Tapi sebelumnya sekarang saya pindah dulu ini. Sorry trader, ini salah ini bukan trading harian ini ya. Ini harusnya bukan trading mingguan tapi trading harian. Sabar, saya ganti dulu gambarnya. Saya ganti dulu gambarnya biar bisa menjadi trading harian. Sorry salah. Saya ulang lagi, saya ganti dulu. Sahabat trader semuanya, saya ganti dulu. Mana itu lagi trading harian? Nah ini dia. Nah ini dia trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Seperti biasa trader Indonesia, ya kunci dulu. Seperti biasa kita akan mulai analisa trading harian kita pada hari ini. Kita akan membahas berbagai bentuk, berbagai pair, berbagai aset yang akan kita bicarakan hari ini. Saya akan mengulas secara fundamental, secara sentimen pasar, dan secara teknikal yang saya bawakan untuk trader semuanya. Saya berharap supaya apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Tapi saran saya kembali lagi bahwa ini adalah sebuah analisa. Trader harus menganalisa kembali karena tugas orang trader adalah menganalisa dan menganalisa sebelum masuk ke pasar yang akan dituju oleh para trader semuanya. Oke trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita akan mulai analisa trading harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader, kita akan selalu mulai dari dolar Uncle Sam. Euro Uncle Sam dolar, trader hari ini Euro Uncle Sam dolar mencetak tren turun 4 hari untuk menyenangkan para penjual. Disenangkan para penjual. Di seputaran level 1.0950 selama sesi Asia pada hari Senin di hari ini. Dengan demikian pasangan mata uang utama ini turun ke level terendah dalam 8 hari trader. Bayangkan 8 hari. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika selama 10 tahun menyegarkan level tertinggi 3 tahun karena pidato The Fed yang lebih banyak Hawkins yang berkelanjutan. Selanjutnya informasi dari Euro Uncle Sam Dollar adalah inflasi dan masalah geopolitik membebani statistik yang mendukung kekhawatiran dan kekecewaan non-farm payroll dan pullback Uncle Sam Dollar. Sebenarnya kalau non-farm payroll trading itu adalah orang binary option aja. Ini nanti hari Jumat saya akan coba membawakan style trading seperti kayak gitu ya. Saya akan mencoba membawakan style trading seperti kayak gitu. Oke trader, sekarang kita coba masuk langsung ke platform. Mana itu platformnya? Platform kita masuk. Bagaimanakah Uncle Sam Dollar Euro pada hari ini trader? Kita akan lihat. Oke trader, untuk Uncle Sam Dollar hari ini kita lihat benar-benar turun. Sentimennya adalah bearish. Yes, dan kita akan lihat bagaimanakah rentang harian. Saya memberikan rentang harian dari 1.09491 sampai 1.09877. Yang 877 ini ke laut aja, kita nggak berpikir karena kebanyakan hari ini dia akan kemungkinan besar dia akan turun. Kalaupun dia naik, dia nggak terlalu banyak naik ya. Oleh karena itu, di sentimen saya hari ini ya sudah secara garis besar dia akan lebih banyak ke bearish ya. Tapi trader harus lihat juga bahwa nanti setelah ini kan dia masuk pasar Asia ya. Dia akan masuk pasar Eropa. Di saat dia masuk ke pasar Eropa, ini dia udah menembus rentang harian saya aja udah ditembus, bayangkan ya. Padahal tadi saya 1 jam sebelumnya saya bikin ya. Dia udah menembus. Jadi sekarang dia akan mencoba sampai ke 1.09411. Ya, dia akan mencoba sampai di situ ya. Kalau saya lebih akan memilih menggunakan ya buy limit di sini ya. Saya akan menggunakan buy limit di sini dan saya akan anggaplah saya taruh buy limit di sini ya. Oke, saya taruh buy limit di sini. Setelah buy limit di sini, saya akan ini sorry ya. Nah, oke. Nah, buy limit sini. Nah, sorry ya. Buy limitnya di sini, anggaplah di sini ya. Nah, sorry. Udah lewat lagi. Nah,
buy limit di situ. Nah, setelah itu dia akan naik ke atas. Nah, kalau saya beranalisa bawah. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini trader, RSI ini dia udah sampai di titik terendah di oversold ya trader ya. Dia udah sampai oversold. Sorry trader. sorry trader. Oke. Terlalu bersemangat saya. Jadi dia akan turun sampai ke bawah, setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Oleh karena itu saya akan memberikan sedikit analisa bahwa sorry trader, flu yang pasti bukan corona. Oke, saya menganalisa kalaupun dia akan naik, titik tertinggi dia itu sampai di sini. Ya, kalaupun dia akan naik, titik tertinggi dia itu akan sampai di sini. Ya, oke. Kalaupun dia akan naik trader, itu menurut analisa saya. Ya, nah, dia akan di 1.099697. Oleh karena itu kenapa saya kalau seperti kayak gini saya lebih akan mencoba memberikan sell limit di sini, bukan sell limit tapi buy limit di sini, dan dia akan dengan take profit saya di atas ini. Karena saya berasumsi bahwa nanti memang akan ada berita hari ini ya, dia bisa pas menaik pasar Asia, pasar Eropa dia bisa menggerakkan lagi ya, pullback naik ke atas. Tapi menurut saya di titik 1.09697 adalah titik tertinggi apabila dia mengalami serangan balik mendadak alias bullish ya. Tapi intinya dia akan turun terus sampai ke level pertama yang tadi ya, 1 poin berapa tadi itu, sampai kalau udah bisa tembus itu dia akan kembali ke 1.0933. Dan menurut saya 0933 enggak deh ya. Setelah ini dia akan balik naik arah sedikit konsolidasi untuk bisa naik ke atas. Oke trader. Selanjutnya trader, kita akan lihat di pair berikutnya ya. Tadi adalah pound sterling uncle sam dolar, sekarang kita masuk ke pair berikutnya. Nah, ini dia trader untuk pair berikutnya. Pound sterling uncle sam dolar, tadi euro uncle sam dolar, sekarang pound sterling uncle sam dolar. Untuk pound sterling uncle sam dolar, pasangan GBP USD telah menyaksikan tekanan jual di awal sesi Tokyo yang telah menyeret melayang pasangan mata uang ini lebih rendah sampai ke 10 ini sebenarnya 11 ini nih 1.3156 ya. Nah, dorongan risk off karena kebangkitan COVID bangkit, setelah meninggal dia bangkit. Di Tiongkok telah meningkatkan daya tarik safe haven, surga yang disimpan, safe haven. Nah, selain itu trader, indeks harga konsumen IHK Inggris dia berada di sekitaran 6,2%, menunjukkan satu kenaikan suku bunga lagi oleh Bank of England pada bulan Mei. Bagaimanakah prediksi dari pound sterling uncle sam dolar trader? Kita akan coba lihat, masuk langsung kita lihat ke platform. Oke, kita lihat sekarang pound sterling uncle sam dolar. Analisa saya benar kan? Seperti yang telah saya bilang trader, untuk hari ini dia akan turun terus. Dia sudah menembus titik rentang harian saya. Hari ini secara garis besar dia akan tetap turun. Sentimen menyatakan dia akan bearish, dan kita akan lihat dia udah menyentuh rentang harian saya di 1.31422 sampai 1.31873. Menurut analisa saya, dia akan mencoba untuk menembus sampai ke 1.131.31378 ya, di sini ya. Nah, kalau dia bisa menembus ini, dia akan lanjut terus. Kalau menurut saya kalau menurut analisa saya, dia tidak akan sampai ke 31317, tapi dia cuma masuk di 31378. Oleh karena itu saya bilang trader, ini anggaplah kalau trader ambil buy limit di sini, trader bisa pasang stop loss-nya di sini ya, atau turun sedikit ke bawah. Nah, tapi setelah ini dia akan naik menurut analisa saya. Kalaupun dia naik ya, nah taruhlah di sini ya. Oke lah di sini. Nah, 1.31648 adalah titik di mana dia akan mengalami pergerakan balik ke atas, bullish sedikit. Tapi secara garis besar ya, kalaupun dia naik ke atas ya, kalaupun dia print screen nggak jadi ya. Kalaupun dia naik ke atas ya, dia juga pasti akan turun menurut analisa saya ya. Menurut analisa saya, kalaupun naik ke atas ini ya, dia akan turun di level sini ya. Dia akan turun lagi di sini ya. Jadi menurut prediksi saya dia cuma akan bergerak sampai ke titik 1.3168 ya.
dia akan turun lagi. Dia untuk bisa mencoba sampai ke titik sini, di poin sini 3175, wah itu luar biasa banget. Itu ada gerakan yang sangat luar biasa, tapi itu bisa juga terjadi karena hari ini akan ada pengumuman dari Gubernur Central Bank England pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Ya, tapi menurut analisa saya dia sampai di titik 3168 lah, menurut saya itu analisa saya itu adalah win-win solution ya untuk dia masuk di pasar Eropa. Nanti setelah itu masuk pasar Amerika dia bisa turun lagi ke bawah karena secara garis besar dia tetap akan sentimennya adalah bearish. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader. Selanjutnya kita masuk ke aset berikutnya. Aset berikutnya adalah gold. Emas mengambil penawaran jual untuk menyegarkan terendah intraday di sekitar 1945. Apakah dia bisa menembus sampai 2000? Nah, kita lihat nanti. Sambil mengambil tren naik 3 hari selama sesi Asia pada hari Senin ini. Dengan demikian, logam kuning ini menegaskan candle doji pada hari Jumat serta dolar Amerika yang lebih kuat, tetapi berada dalam saluran bullish jangka pendek di tengah kalender yang sepi. Kecemasan atas pembicaraan Ukraina-Rusia dan masalah COVID di Tiongkok menambah kekuatan pada sentimen risk off. Nah, bagaimanakah pergerakan gold trader semuanya? Kita akan lihat sekarang. Kita akan lihat gold bergerak. Oke, trader, kita masuk langsung. Trader, kita lihat setelah doji di sini, dia turun hari ini. Dia bearish hari ini. Kita lihat seperti yang telah saya lihat, saya berikan di sini rentang harian saya dari 1939.95 sampai 1957. Dan masih ada kemungkinan dia bisa turun lagi kalau melihat arah pergerakan dari RSI. Trader bisa lihat sini RSI belum menyentuh titik 30. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia masih punya kemungkinan untuk turun sampai ke 1938. Kalau dia bisa menembus ini sampai ke 1936, tapi 1936 menurut saya itu udah angka yang sangat rendah banget ya. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya, kalaupun dia turun sampai 1938, trader bisa menggunakan buy limit di situ dan trader bisa menarik take profitnya. Misalnya, ini saya cuma memberikan masukan. Take profit trader itu sampai di sini, misalnya ya. Oke, taruhlah sini. 1948. Secara garis besar dia akan naik cuma sekitar situ aja. Ya. Dia untuk bisa sampai ke level di sini menurut saya masih sangat jauh ini, apalagi kalau udah sampai di sini level sini ya, level sini ya. Nah, jauh 1951 itu masih jauh banget itu trader. Jadi menurut analisa saya, kalaupun dia akan buy setelah masuk pasar Eropa, kemungkinan itu sampai 1948. Tapi secara garis besar dia akan turun. Ini dia lagi mencoba menembus titik ini ya. Nanti kita lihat. Kalau dia bisa menembus titik ini, kemungkinan besar dia akan mencoba sampai ke titik support 1 di 1938, 1938.18. Dan kemungkinan yang paling tertinggi terendah hari ini adalah 1936. Itu menurut saya. Ya, nanti trader analisa lagi ya. Itu trader analisa lagi. Nah, oke trader. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana brand ya. Bagaimanakah brand pada hari ini? Kita lanjut. Nah, trader bisa lihat di sini. Trader, harga minyak dunia kembali merosot pada hari ini, Senin pada tanggal 28 Maret tahun 2022. Harga minyak Brent menyentuh 117,01 per barrel. Dia turun sebesar 3,02% ya daripada saat penutupan hari Jumat kemarin. Nah, kisruh Rusia dan Ukraina masih menjadi faktor pendorong fluktuasi harga minyak di pasar global. Telah meluncurkan serangan-serangan yang sangat luar biasa ke Ukraina, Rusia dijatuhkan sanksi energi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Mamarika. Akibat kapal-kapal tanker Rusia yang membawa produknya semakin menyembunyikan pergerakan mereka. Ya, sebuah fenomena yang beberapa pakar maritim peringatkan bisa menandakan upaya untuk menghindari sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipicu oleh inflasi ke Ukraina. Oke, kita langsung masuk aja ke platform kita. Platform kebanggaan Amarket. Yes, kita masuk trader. Kita lihat sini. Di sini secara garis besar dia agak sedikit tendensinya agak sedikit bearish ya. Tapi
secara keseluruhan sebenarnya dia lebih banyak ke bullish. Nah, tapi kalau kita lihat tendensi yang diberikan oleh RSI, terus stochastic, trader bisa lihat di sini arahnya turun, apalagi stochastic udah terjadi titik perselingkuhan, jadi dia kemungkinan dia akan turun ya. Nah, oleh karena itu secara garis besar hari ini saya bisa bilang bahwa tendensinya lebih banyak lebih ke bearish ya. Oke, kita lihat di time frame yang lebih pendek. Kalau kita lihat di time frame lebih pendek sudah sangat jelas saya memberikan rentang harian itu dari 112 sampai ke 114 ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya sekarang dia 112 ya, dia akan mencoba. Nah, apalagi trader udah dilihat sini stochastic udah terjadi titik perselingkuhan, RSI-nya turun. Menurut analisa saya dia akan mencoba sampai ke 112.56. Dan kalau dia bisa menembus paling rendah menurut saya itu adalah 112.25. Setelah itu dia akan sedikit koreksi naik lagi ke atas. Dan kalau dia koreksi naik lagi ke atas menurut saya nilai yang paling masuk dalam logika ya win-win solution adalah di sini 113 ya, kita ambil 113 adalah win-win solution apabila dia balik naik lagi ke atas. Tapi secara garis besar dia tendensinya hari ini lebih banyak ke bearish atau sell ya, bisa ditunjukin secara teknikalnya sudah sangat jelas, fundamentalnya sudah sangat jelas, analitiknya, sentimennya sudah sangat jelas, tinggal sisanya kita bungkus. Oke trader, kita lanjut. Selanjutnya trader kita masuk ke mata uang atau aset kripto. Bagaimana ke aset kripto hari ini trader? Di sini aset kripto kita bisa lihat trader bahwa aset kripto, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas masih mengalami pergerakan harga yang seragam. Senin hari ini, kripto teratas terlihat masih terus menguat ya, menguat banget hari ini ya, 47 sempat tadi. Berdasarkan data dari Coin Market Cap, Senin pagi kripto dengan kapitalisasi terbesar, Bitcoin naik sebesar 4,74% dalam 24 jam terakhir dan 12,84% dalam sepekan. Bahaya, karena Rusia bilang bahwa dia akan membelikan minyak dengan Bitcoin. Ini membuat harga Bitcoin naik lagi ke atas. Nah, ini dia memberikan peluang untuk Bitcoin bisa naik. Kita bisa lihat kalau saya prediksi 2 minggu lagi akan menuju sampai ke 50. Sampai menuju 50. Oleh karena itu hari ini saya memprediksikan antara 40 46 sampai 48 lah. Dan menurut prediksi saya 48 udah terlalu tinggi ya. 49 dalam minggu ini. Saya memprediksikan di analisa saya ya. Saat ini harga Bitcoin sebesar 46.586.38 per koin atau setara 668 juta. Yes. Kita akan lihat bagaimana pergerakan Bitcoin trader semuanya. Kita coba masuk ke Bitcoin. Kita lihat di sini. Oke. Trader udah sangat jelas hari ini Bitcoin dia bergerak. Dia udah sampai ke 47.182 ribu angkel sama dolar. Saya memberikan hari ini kalau kita lihat ya, hari ini saya lihat di sini ya, dia kemungkinan besar dia akan baik ya. Nah, kalau Bitcoin ini pergerakannya tidak terlalu fluktuatif sih sebenarnya ya. Tidak terlalu fluktuatif, malah nggak seperti kayak dulu. Kalau dulu fluktuatif, kalau sekarang Bitcoin santai-santai aja. Udah bisa ketebak karena pergerakannya cuma di sekitar-sekitar situ aja. Oleh karena itu saya hari ini memberikan rentang harian itu dari berapa nih? 45.830 sampai 47.636. Kita coba lihat di lebih kecil. Nah, ini dia trader. Ini udah sangat jelas ya. Kalau kita lihat RSI dia udah sampai titik tertinggi malahan ini ya. Udah sampai titik tertinggi dan kalau saya lihat dia punya kemungkinan setelah ini dia akan balik arah belok kanan malahan kalau saya. Oleh karena itu saya memprediksikan dia cuma akan bergerak di sekitar sini aja ya. Kalau naik yang paling tertinggi ya 47 ya. Tapi kalau setelah itu kalau menurut prediksi saya ya dia akan turun, dia ya turunnya itu paling menurut saya itu sampai 46 lah atau taruhlah di sekitar sini. Nah, sinilah 46.500 atau 46 lah inilah ya, sinilah menurut saya 46 ya, itu aja menurut prediksi saya. Jadi hari ini dia cuma sekitaran situ aja ya. Nah, nanti kalau minggu depan oke, minggu depan bisalah karena saya memberikan batasan tertinggi dalam minggu ini sampai 40. Saya sampai 49 sih, 49 menurut prediksi saya, tapi 49 menurut saya udah terlalu tinggi sih, menurut saya udah tinggi. 48 lah win-win solution ya. Nah, oleh karena itu trader bisa melihat arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Oke trader, selanjutnya trader kita akan lihat di sini
lanjut kita ke kalender ekonomi. Trader, untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak. Kalender ekonomi hari ini yang paling dahsyat. Saya biasanya ambil yang banteng 3 trader ya, saya nggak terlalu yang banteng-banteng 2 ya. Saya ambil yang dahsyat aja. Nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat ada pidato Gubernur Sentral Bank Eropa. Dia akan memberikan pidato di situ, maka sangat berpengaruh terhadap mata uang pound sterling, angkel saham dolar ya trader ya. Oke trader, selanjutnya kita akan masuk. Kita coba lihat dulu sedikit. Sabar trader, saya lihat dulu. Waduh, saya lihat dulu trader. Kalau trader punya waktu dan kesempatan ya, kalau trader punya waktu dan kesempatan, trader bisa, sabar saya lanjut dulu ke sini. Nah, ini dia. Trader kalau ada waktu dan kesempatannya, trader bisa mendaftar di Amarket. Dengan alamat bisa lihat di sini sudah sangat jelas, id.a-market.co. Kita punya akun-akun yang sangat luar biasa, standar, fix, akun ACN, akun syariah. Kita dengan minimal deposit di sini memang tulis 100, sebenarnya salah trader. Yang minimal deposit untuk akun standar itu adalah $10 ya. Bisa lihat di sini sangat luar biasa. Silakan trader. Kita punya sesuatu yang bisa bersaing dengan broker-broker lain. Dan trader kalau punya waktu dan kesempatan ikut juga kontes trading rally Indonesia 2022. Trader bisa lihat di sini kontesnya, menangkan 100.000 angkel saham dolar ya. Dan trader saya sendiri pun juga membuat suatu kontes. Trader bisa lihat di Facebook Amarket Indonesia. Di sana saya memberikan kontes tentang scalping di akun demo, memperebutkan $50 ya, yang saya akan memilih 3 orang dan masing-masing orang itu akan mendapatkan $50. Sangat simpel, dia hanya membuat video tentang scalping. Terserah dia mau bikin scalping pakai strategi apa, mau pakai indikator apa, tidak pakai indikator pun juga, itu terserah dia. Yang penting penjelasannya supaya bisa dari video tersebut nanti saya akan tampilkan supaya bisa jadi media pembelajaran buat trader-trader Indonesia lainnya. Oke trader, kita lanjut. Selanjutnya trader kalau ada waktu juga bacalah ya analisa mingguan, analisa harian di blog kami di sini. Hari ini saya telah membuat sedikit ulasan tentang pergerakan dari Bitcoin dan lain-lain. Nanti saya setiap kali juga saya memberikan tulisan saya di sini. Oke trader, selanjutnya trader saya lihat. Oke. Intinya trader kita udah masuk ke analisa trading harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjut lagi di analisa trading berikutnya. Akhir kata, semoga analisa ini bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata semuanya trader, saya mengundurkan diri. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.